Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Di channel ini setiap hari kita belajar firman Tuhan agar kita semua mengalami pertumbuhan rohani dan kedewasaan di dalam Kristus. Sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan renungan firman Tuhan untuk hari ini. Tetapi terlebih dulu mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa, terima kasih atas kesehatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk semua hal baik yang Engkau anugerahkan di sepanjang hidup kami. Dan saat ini kami mau datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu dan tuntunan-Mu yang akan mengarahkan langkah kami. Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia sebagai manusia dan telah menggenapi kehendak Allah Bapa untuk maksud penebusan seluruh umat manusia. Sekarang ini Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sudah duduk artinya Ia telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, tetapi sebenarnya meskipun Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus masih melakukan sesuatu, yaitu berdoa bagi kita. Mari kita baca tulisan Rasul Paulus dalam kitab Roma 8 ayat 33-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam versi bahasa Inggrisnya, menjadi pembela ditulis dengan kata interceding, yang artinya menjadi perantara doa syafaat. Interceding adalah menempatkan diri kita dalam posisi orang lain untuk berdoa kepada Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus masih berdoa bagi kita? Jawabannya adalah karena doa Tuhan Yesus membuat perbedaan dalam hidup kita. Mari kita melihat kehidupan dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yudas Iskariot, sebagai contoh untuk memperjelas hal ini. Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Petrus dan Yudas Iskariot, yang mana Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus dan Yudas Iskariot akan menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam bangsa Yahudi. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Yohanes 13 ayat 38. Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus tentang Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Petrus dan Yudas Iskariot, bahkan sebelum mereka melakukannya. Dan kita mengetahui dari firman Tuhan bahwa pada akhirnya Petrus bertobat atas penyangkalannya terhadap Tuhan Yesus, sementara Yudas Iskariot mati karena gantung diri. Yang membuat perbedaan adalah hal ini. Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum,
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus sudah berdoa untuk Petrus agar ia bisa dipulihkan dari penyangkalannya terhadap Tuhan Yesus. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Doa Tuhan Yesus membuat perbedaan. Berikutnya, saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak berdoa untuk Yudas Iskariot? Rahasia dari doa syafaat yang dijawab oleh Allah adalah bahwa hal itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Apabila doa syafaat itu berlawanan dengan kehendak Allah, maka doa itu tidak akan dijawab sampai kapanpun. Yudas Iskariot sudah diberikan kesempatan yang sama dengan ke-11 murid-murid yang lain untuk belajar dari Tuhan Yesus selama 3 tahun. Tetapi keserakahan sudah menguasai dirinya sehingga ia tergiur untuk menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam bangsa Yahudi. Allah sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot, sehingga Allah memakai hal itu untuk menggenapi kehendak Allah, yaitu supaya Tuhan Yesus bisa pergi ke kayu salib. Saat berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada Allah Bapa agar cawan penderitaan berlalu darinya, akan tetapi tetap saja kehendak Allah yang terjadi, yaitu Tuhan Yesus tetap pergi ke kayu salib dan mengalami semua penderitaannya. Dalam hal ini, kita perlu mengerti bahwa ada kehendak Allah Bapa yang mutlak harus terjadi dan tidak bisa diubahkan oleh doa-doa sekalipun. Yang harus kita pegang teguh adalah iman kepada Allah, bahwa Ia selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Ia tidak pernah merancangkan yang jahat atau berusaha mencelakakan kita. Jadi, kalau kehendak Allah adalah kehendak yang mutlak harus terjadi, maka hal itu pastilah yang terbaik. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menambah iman kita kepada Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dalam hati kita. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas waktu saat teduh hari ini, di mana kami belajar bahwa Tuhan Yesus berdoa bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu menerima kehendak-Mu dengan mempercayai bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang taat dan percaya. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit, menghiburkan setiap orang yang berduka cita dan menderita, serta memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.